Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang hari ini kembali kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian rutin kita yang biasanya kita berjumpa di masjid, di tempat ibadah Allah. Sama-sama kita masih bisa berjumpa melalui streaming YouTube. Alhamdulillah, semoga kajian ini meskipun kita tidak bertatap muka secara langsung, kita bisa menimba ilmu dan kita bisa mendapatkan rahmat dan barokah Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi kita tidak melapangkan ke majelis taklim, tapi kita lapangkan waktu kita lapangkan tempat kita. Yang paling utama, mari lapangkan hati kita untuk menerima ketetapan Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan untuk kita petunjuknya. Semoga kita senantiasa istiqomah di atas jalan yang hak. Semoga kelak Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Amin, amin. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita akan menguraikan kajian tematik. Tema yang kita angkat adalah mendulang hikmah dan pelajaran dari adanya wabah corona atau COVID-19. Bagaimana kita bisa menyikapi ini dengan baik? Apa hikmahnya dan apa pelajaran yang terkandung di dalamnya? Semoga uraian yang akan sama-sama kita kaji ini insya Allah membawa manfaat dan hikmah. Amin ya rabbal alamin. Kita buka sebagai muqaddimah dalam sebuah ayat Al-Quran. Surat Ali Imran, surat 3, ayat 186. Mari kita sama-sama simak ayat tersebut. Surat 3, surat Ali Imran, ayat 186. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Dalam ayat ini Allah berfirman, kamu sungguh benar-benar pasti akan diuji. Allah pasti akan menguji kita. Dengan apa Allah menguji kita? Fi amwalikum, dari hartamu, dengan hartamu. Apakah itu dengan kekurangan harta, materi, yang tadinya limpah ruah, kemudian menjadi sempit. Bahkan yang tadinya banyak menjadi sedikit. Bahkan di zaman sekarang ini, kemarin ketika ada pandemi, kemudian sampai kemudian PSBB, orang-orang yang banyak yang bekerja kemudian hilang pekerjaannya. Belum lagi yang di PHK dan yang lain, yang berdagang, dagangannya tidak laku. Bukankah itu ujian melalui harta? Wa anfusikum, dan Allah pun akan menguji kamu melalui jiwa kamu. Yang tertular, yang terkena penyakit, meskipun bukan corona, orang batuk, orang pilek sekarang dicurigai, padahal dulu betapa banyak orang batuk biasa-biasa saja. Sekarang orang batuk sudah dicurigai. Kenapa? Karena adanya wabah ini. Dan ketahuilah, ini dari Allah. Allah yang berfirman, La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Sungguh pasti kami akan menguji kamu. Melalui harta kamu, melalui jiwa kamu. Ini pasti akan Allah uji. Kemudian Allah katakan, wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum. Dan sungguh kamu akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, yaitu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, wa minal ladzina asyraku, atau orang-orang yang menyekutukan Allah. Kamu akan dengar azan katsira. Apa itu? Yakni kamu akan mendengar banyak hal yang menyakitkan. Suara-suara miring, tuduhan-tuduhan, celaan-celaan, hinaan dari orang-orang yang tidak yakin dengan ketetapan Allah. Maka akan ada, dan itu kamu pasti akan mendengar, kata Allah. Maka apa yang harus kita lakukan di sini? Wa intas wa tattaqu, dan kalian mau tetap bertakwa, tetap sabar dan takwa kepada Allah. Allah kemudian berjanji, fa inna dzalika min azmil umur. Maka sesungguhnya yang demikian itu adalah hal yang diutamakan. Artinya apa? Apapun kondisi yang Allah tetapkan kepada kita, yakinlah ini sudah menjadi ketetapan Allah, sudah semuanya. Maka jika kita mau bersabar, kita tawakal kepada Allah, maka penting dalam keadaan kita bertakwa. Sekarang mari kita uraikan. Apakah musibah ini terjadi begitu saja? Atau apakah musibah ini terkena karena orang lain?
karena sesuatu bangsa, karena sekedar virus, bakteri, dan yang lainnya, itu semua hanyalah perantara. Tapi penentu utama kenapa sampai terjadi suatu musibah, bencana, keburukan, atau apapun, itu adalah Allah. Sebab Allah berfirman, tidak mungkin terjadi suatu ketetapan kepada makhluk kecuali yang sudah Allah tetapkan. Tanpa itu nggak bisa. Dalam sebuah ayat Al-Quran, silahkan sama-sama kita buka, yakni surat At-Taubah ayat yang ke-51. Surat At-Taubah, surat 9 ayat 51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana." Katakanlah, hai Muhammad, ketika ayat ini turun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya, kepada para sahabatnya, kepada kaumnya, hai Muhammad, katakan kepada mereka. Dan kita semua adalah umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun kita tidak mendengar langsung dari lisan Nabi Muhammad, tapi ketika kita membaca ayat ini, seakan-akan kita mendengar langsung Rasul sedang berkata di hadapan kita. Katakan. Apa yang Allah perintahkan untuk dikatakan? La yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan ada sesuatu yang menimpa kepada kami, baik itu apapun yang menimpa, sekecil apapun sampai seberat apapun. Illa ma kataballahu lana. Kecuali segala sesuatu yang menimpa kami adalah sesuatu yang telah Allah tetapkan kepada kami. Artinya, tidak mungkin akan terjadi sesuatu kecuali karena ketetapan Allah. Tidak akan mungkin menimpa keburukan kita kepada kita sesuatu kecuali keburukan yang telah Allah tetapkan kepada kita. Tidak mungkin kenikmatan akan kita raih, kita dapatkan kecuali kenikmatan yang telah Allah tetapkan kepada kita. Ayat ini sangat jelas. La yusibana illa ma kataballahu lana. Sekali-kali tidak akan ada yang menimpa kamu kecuali sesuatu yang telah Allah tetapkan kepadamu. Maka coba kita lihat, saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, Bapak Ibu jamaah sekalian. Di saat kita sholat fardu, selesai sholat fardu, kita diperintah berzikir. Zikir yang pertama kita ucapkan, setelah kita mengucapkan istighfar 3 kali, Allahumma antas salam, sampai selesai. Kemudian kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa yang kemudian kita baca setelah itu? Allahumma la mani'a lima a'taita. Wahai Allah, tidak akan ada yang bisa menghalangi jika engkau hendak memberi kepada seseorang. Wala mu'tiya lima mana'ta. Tidak akan ada yang bisa memberi ketika engkau halangi. Wala yanfa'u dzal jad minkal jad. Dan tidak ada manfaat, tidak ada gunanya kekayaan, kedudukan, pangkat, jabatan bagi orang yang memiliki itu jika Allah tidak ridhoi. Jika Allah tidak berikan barokah kepadanya. Artinya apa? Sesuatu yang menimpa kepada kita di dunia, itu ketetapan Allah, bukan ketetapan manusia. Manusia hanya perantara. Yang Allah inginkan adalah, mari kita minta perlindungan kepada Allah. Maka lanjutan ayat surat At-Taubah ayat 51, di ujung ayatnya Allah berfirman, Huwa maulana. Dialah Allah, pelindung kami, penolong kami. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Maka hendaklah ketika tertimpa musibah orang beriman itu, apapun bentuk musibahnya, hendaklah orang-orang yang beriman itu bertawakal kepada Allah. Apa salah satu bentuk tawakal? Yakni kita meminta pertolongan kepada Allah, kita minta perlindungan kepada Allah, kita minta kepada Allah, jangan kepada selain Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, bagi jamaah yang memegang kitab Bulughul Maram, bisa dilihat kitab Bulughul Maramnya, yakni hadis nomor 1518. Hadis nomor 1518. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas, dia berkata, apa kata Abdullah bin Abbas mengatakan, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Aku membonceng Nabi di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari.
Faqal. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada Abdullah bin Abbas, "Ya ghulam, hai anak muda." Di dalam riwayat yang Muslim, di dalam riwayat Imam At-Tirmizi ada tambahan, "Inni u'allimuka bikalimatin." Aku akan mengajarkan kepadamu suatu ilmu, suatu kalimat, suatu pelajaran. Apa pelajaran yang yang Rasulullah sampaikan kepada Abdullah bin Abbas? Ihfazillah, yahfazka. Jagalah Allah. Apapun yang terjadi, jagalah aturan Allah. Bagaimana cara kita menjaga Allah? Jaga perintahnya, jaga syariatnya, jaga hukumnya, aturannya. Jangan kau langgar. Jika diperintah kerjakan, jika dihukumi diatur dengan syariat, Anda turuti, Anda taati. Jika dilarang, Anda tinggalkan. Namanya kita sedang menjaga Allah. Yahfazka. Nanti Allah akan selalu menjaga kamu. Ya ghulam, ihfadillah tajidhu tujahaka. Wahai anak muda, jagalah Allah. Kamu dapati nanti Allah ada di hadapan. Allah yang selalu menolongmu, melindungimu, menjagamu. Allah yang akan senantiasa menjaga. Syaratnya, idza sa'alta fas'alillah. Apabila kamu dalam kesulitan, lalu kamu hendak meminta, jangan meminta dulu kepada makhluk yang lain. Mintalah pertama kali. Fas'alillah. Mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan apabila kamu meminta pertolongan, hendaklah kamu meminta pertolongan kepada Allah. Di kitab Bulughul Maram, hadis nomor 1518 yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas, ini tidak diriwayatkan secara lengkap, hanya dipenggal bagian awal hadis sampai tengah. Tapi secara lengkap hadis itu kemudian ada tambahan. Setelah idasta'anta fasta'in billah, Rasulullah kemudian memberikan nasihat kepada Abdullah bin Abbas. Wa'lam, ketahuilah hai anak muda, annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka. Ketahuilah hai anak muda, sekiranya manusia berkumpul, manusia bergabung, ingin memberikan kepadamu suatu manfaat, tidak akan bisa bergabung manusia memberi manfaat kepadamu sedikit pun, kecuali manfaat yang telah Allah tetapkan kepadamu. Jadi ketika orang membantu kita, sebetulnya bukan orang itu yang membantu, Allah melalui orang itu. Jika bergabung seluruh manusia ingin memberikan manfaat kepadamu, tidak akan mampu memberikan manfaat sedikit pun, kecuali memang itu sudah Allah tetapkan kepadamu. Lalu sebaliknya, wa in ijtama'u ala ayyadurru bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Sesungguhnya apabila seluruh manusia bergabung, hendak mencelakakan kamu, memodoroti kamu, merugikan kamu, menyakiti kamu, tidak akan mampu memadorotkan kamu sedikit pun, kecuali yang telah Allah tetapkan kepadamu. Jadi sekali lagi dari hadis ini dan ayat tadi yang sudah kita baca, yakni di surat At-Taubah ayat 51, segala sesuatu kejadian itu sudah menjadi ketetapan Allah. Bukan keinginan makhluk, bukan. Makhluk berkeinginan, tapi keinginan Allah berada di atas segala keinginan makhluk. Yaf'alullahu ma yasha. Allah berkeinginan, berkehendak berbuat apapun yang Allah kehendaki. Jika Allah menghendaki, terjadi. Jika tidak, tidak. Meskipun manusia menghendaki. Dari hadis ini bisa kita petik bahwasanya segala sesuatu sudah ditetapkan. Maka disebutkan di dalam ujung ayat yang mengatakan rufi'atil aqlam wa jafatis suhuf. Sesungguhnya pena telah diangkat dan kitab catatan takdir seorang hamba sudah ditutup. Jelaslah di sini bahwasanya kita harus yakin segala sesuatu kejadian di muka bumi ini semua karena Allah. Bagaimana tentang bencana wabah? Bagaimana bencana alam atau yang lainnya atau sesuatu yang menimpa diri kita? Yakini itu semua pun terjadi karena Allah. Bukan karena siapa-siapa. Dan kalau itu terjadi karena Allah, berarti yang bisa menghilangkan itu semua juga adalah Allah. Kita buka surat Al-Hadid, surat 57, ayat 22 dan ayat 23.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir." Setiap bencana, apapun, baik itu musibah, kebaikan, atau keburukan, yang terjadi di muka bumi ini, atau menimpa kepada diri-dirimu sendiri, tidak mungkin terjadi kecuali apa yang telah Allah tetapkan. Min qabli an nabraha, sebelum Allah mewujudkannya. Bahkan kapan takdir itu sudah Allah tetapkan? 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, Allah sudah tetapkan takdir makhluknya. Jadi segala sesuatu terjadi atas izin Allah. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sungguh bagi Allah itu sangat mudah. Kenapa Allah katakan bahwa menetapkan takdir suatu kejadian di muka bumi dan menimpa kita sangat mudah? Bagi Allah memang Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wallahu qahiru fawqa ibad. Allah itu berkuasa di atas segala hambanya. Allah Maha Kuasa atas hamba-hambanya. Kekuasaan Allah di atas segala kekuasaan hambanya. Kenapa ayat ini disampaikan? Jawabannya di ayat yang ke-23 Allah berfirman, "Likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum." Disampaikan ayat ini agar supaya mereka, yakni kita semuanya, kamu semua, apabila sesuatu yang kamu inginkan luput, pengen kaya, miskin, pengen sukses, gagal, pengen sehat, sakit, pengen senang, susah, pengen gembira, malah menderita. Dibalik oleh Allah, keinginannya kita pengen sesuatu, tapi nggak dapat, luput berarti. Jangan terlalu bersedih hati. Jangan terlalu berduka cita. Karena ini sudah menjadi ketetapan Allah. Sebaliknya, ketika kita diberi dengan usaha kita, atau kadang-kadang usaha ringan, dapatnya banyak. Wala tafrahu bima atakum. Jangan kamu terlalu bersuka cita, bergembira ria dengan apa yang Allah berikan kepada. Jangan sombong, itu cuma titipan Allah. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan sungguh Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Ingat, boleh jadi ada manusia kok kayaknya enak, ditimpakan nikmat musibah, nikmat terus, jarang kena musibah. Ini ketetapan Allah. Ada orang yang terkena musibah sehingga bolak-balik ketakutan karena rasa sakit karena wabah. Ini juga ketetapan Allah. Bolehkah kita takut dengan wabah? Boleh. Bolehkah kita takut dengan penderitaan dunia? Boleh. Tapi ingat, harusnya seorang mukmin lebih takut penderitaan yang jauh lebih dahsyat dari penderitaan dunia. Hendaklah lebih bergembira dengan kenikmatan yang jauh lebih dahsyat dari kenikmatan yang kita rasakan dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, lihat kita buka surat Al-An'am. Surat 6 ayat 15 dan ayat yang ke-16. Surat Al-An'am, surat 6, ayat 15 dan ayat 16. Qul, katakanlah, inni akhafu in asaitu rabbi azab yaumin azim. Sungguh aku sangat takut jika aku mendurhakai Tuhanku, jika aku mendurhakai Rabbku, aku akan ditimpa azab yang sangat berat pada hari yang bersama. Apa artinya di sini? Subhanallah, Nabi Muhammad saja diperintahkan oleh Allah mengatakan ini kepada dirinya. Memang betul, awal ayat ini adalah ketika sampai kepada Nabi Muhammad, maka di dalam kurung terjemahnya, kul, katakanlah, Muhammad, sesungguhnya aku takut, benar-benar takut, akan azab pada hari yang sangat besar, yaitu azab neraka nanti setelah hari kiamat. Kenapa ada azab itu? Ketika aku mendurhakai Tuhanku, Rabbku, maka siapa yang durhaka kepada Allah, pasti azabnya lebih berat. Meskipun boleh jadi dia durhaka kepada Allah di dunia dikasih nikmat. Berarti ayat ini sebagai ancaman. Hendaklah kita lebih takut kepada azab Allah dibandingkan hanya sekedar azab dunia sementara itu. Meskipun betul, di dunia pun dari Allah. Tapi ada yang lebih berat. Ada yang lebih besar. Maka Allah katakan di ayat 16-nya, "May yusraf anhu yawma idzin faqad rahimah."
Barang siapa yang nanti di yaumil akhir dijauhkan oleh Allah dari azab neraka, itulah orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah. Itulah orang-orang yang mendapat rahmat dari Allah. Wadzalikal fauzul mubin. Itulah kemenangan yang sangat nyata. Bagi siapa? Orang yang dijauhkan dari siksa neraka. Bukan sekedar dijauhkan dari azab dunia. Azab dunia yang dirasa-rasakan itu kecil. Tapi afwan Pak, wabah ini mengerikan Pak. Hanya virus sangat kecil melalui batuk bisa tertular lalu orang mati. Pandemi ini sampai menakutkan seluruh dunia Pak. Negara kita bahkan sampai adanya aturan lockdown, PSBB atau macam-macam namanya. Gak usah takut, itu kita upaya. Tapi takutlah kepada Allah. Kalau Allah menghendaki Anda terkena, mau sembunyi dimanapun, kena. Kalau Anda nggak akan terkena, enggak. Maaf, bukan berarti kita nekat. Sudahlah, ini semua karena Allah. Nekat keluar tanpa masker, semua orang bergaul sembarangan, dan seterusnya. Tentu tidak demikian. Kita harus berupaya. Upaya. Kenapa? Karena memang segala sesuatu terjadi atas izin Allah. Allah timpakan ini sesungguhnya keinginan Allah adalah supaya orang-orang yang tadinya berbuat salah, berbuat dosa, berbuat dolim, mari kesempatan kita kembali kepada Allah, mari kita bertaubat kepada Allah, agar nanti Anda kembali kepada Allah tidak terkena azab yang lebih besar. Lihat surat 32, surat As-Sajdah, ayat 21. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَلَا نُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. Dan sungguh kami pasti akan menimpakan kepadamu suatu siksaan yang dekat di dunia. Bisa melalui harta tadi, bisa melalui virus, atau melalui apapun. Sungguh itu pasti akan terjadi. Dunal azabil akbar. Sebelum adanya azab yang lebih besar. Yakni azab nanti di yaumil akhir. Kenapa sih Allah timpakan di dunia itu ada azab yang besar, yang kecil, sebelum adanya azab yang besar sesungguhnya di akhirat? La'allahum yarji'un. Supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Maka di zaman Rasulullah SAW diutus, sahabat-sahabat mendengar langsung dari seruan Rasulullah. Sesungguhnya Rasul diutus kepada umat di samping perintah adalah menyampaikan kabar, menyampaikan peringatan, awas takutlah dengan azab Allah. Makanya jangan sampai Anda durhaka dalam kehidupan dunia. Mari kalau Anda sempat berbuat salah, kembali ke jalan yang benar. Jadi apa hikmah di balik virus ini, pandemi ini? Ini supaya manusia pada kembali ke jalan yang benar. Apa pelajaran yang kita petik dari sini? Semua kejadian apapun, baik buruk, besar, kecil, mau dari mana asalnya, itu dari Allah. Orang mengatakan, ini gara-gara negara RRC. Betul, melalui orang RRC sana. Yang tidak mau ikut aturan Allah, yang haram dimakan, yang kotor dimakan, yang jorok dimakan. Akhirnya ada wabah virus ini. Kemudian menyebar kemana-mana. Betul, melalui RRC. Ada yang mengatakan, bukan ini, bukan wabah. Ini bukan penyakit. Ini senjata biologis. Terserah mau dikatakan nama apa. Mau senjata biologis, mau penyakit menular, mau apapun. Tetap ini ketetapan Allah. Bagi kita bukan memperdebatkan itu. Bagi orang-orang yang mendalam ilmunya, yang tahu persis, silakan berdebat tentang itu. Kita orang awam membaca ini nanti, ini begini, malah bingung. Sudahlah, bagi kita yakini, ini karena Allah. Allah hanya inginkan, mari kamu kembali ke jalan yang benar. Dengan cara apa? Kita mohon kepada Allah. Dengan rendah hati, dengan merendahkan diri di saat seperti ini, harusnya Anda makin dekat dengan Allah. Itu yang Allah inginkan. Dengan itulah Allah utus para nabi dan rasul. Lihat surat Al-An'am, kembali ke surat 6, ayat 42 dan ayat 43. Bagaimana Allah berfirman di dalam ayat tersebut? Walaqad arsalna. Dan sungguh kami telah mengutus rasul-rasul ila umamin min qablik, kepada umat-umat sebelum kamu, hai Muhammad. Artinya apa? Rasulullah SAW bukan cuma satu-satunya Rasul. Sebelum Rasul sudah diutus umat-umat. Sebelum Muhammad SAW sudah diutus Rasul-Rasul kepada umat yang lain. Lalu bagaimana kalau mereka durhaka? Tidak mau mengikuti aturan Allah. Tidak mau mendengar seruan Rasulnya. Apa terjadi? فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ.
la'allahum yatadarra'un. Ketika umat itu tidak mau diperingatkan lagi, Rasul sudah menyampaikan, ayat-ayat sudah disampaikan, dalil-dalil sudah ditetapkan, supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Jangan durhaka kepada Allah. Ternyata mereka kemudian durhaka. Ya sudah, Allah katakan apa di situ? Kami siksa mereka dengan menimpakan kepada mereka kemelaratan, kesengsaraan. Wadharra, sudah melarat, sengsara lagi, susah bertubi-tubi. La'allahum yatadarra'un. Kenapa Allah timpakan kesusahan, kemelaratan, kesengsaraan? Supaya mereka memohon kepada Allah dengan kerendahan hati. Jangan sombong. Jangan merasa hebat, Anda itu nggak ada apa-apanya di hadapan Allah. Ini hikmah yang Allah inginkan dari sebuah musibah. Bahwa Anda nggak punya kekuatan. Coba bayangkan manusia. Hanya dengan sebuah virus yang namanya COVID-19, kecil tak terlihat, bahkan diperbesar sekian ribu kali lipat, bahkan juta kali lipat. Baru kelihatan, itu sudah kalang kabut seluruh dunia. Bukan cuma di Indonesia. Allahu Akbar. Berapa miliar manusia yang susah karena itu. Lalu siapa yang membuat ini? Ingat Allah. Dengan adanya ini Allah inginkan, hayo kalian umat Islam yang ngaku beriman, kembali kepada Allah. Hayo kita merendahkan diri kita di hadapan Allah. Minta, minta, minta. Sebagaimana tadi wasiat Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas di Bulughul Maram nomor 1518. Minta sama Allah, minta tolong sama Allah. Bagaimana caranya di sini diberitakan? Ya tadarru'un, dengan merendahkan diri. Kalian gak ada apa-apanya. Mulai hilangkan urusan kehebatan Anda dunia. Kembalikan yang agung, yang besar. Dialah Allah. Dan Allah berkuasa di atas segala hambanya. Meskipun hamba itu paling berkuasa di dunia. Lalu ada sindiran Allah di ayat 43. Falaula id ja'ahum ba'suna tadarra'u. Maka mengapakah mereka ketika ditimpakan suatu kemadharatan, ditimpakan kepada mereka suatu kesulitan, mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan merendahkan hati? Ketika siksaan Allah di dunia datang melalui musibah sekecil apapun sampai sebesar apapun, kenapa tidak berdoa mendapat Allah? Tidak, kenapa tidak rendahkan hati Anda kepada Allah? Kenapa tidak kamu hilangkan kesombongan kamu? Walakin qasat qulubuhum, maka akan tetapi bahkan kalian itu, hai mereka orang-orang yang zalim, makin keras hati-hati mereka. Wa zayyana lahumus syaitan ma kanu ya'malun. Dan ternyata apa? Karena ketika hatinya telah, apa yang mereka kerjakan? Tetap merasa dirinya hebat, merasa bangga, bahkan seakan-akan dia hebat. Kesombongan itulah yang menyebabkan Allah marah. Kesombongan itulah yang menyebabkan Allah murka. Maka betapa banyak manusia diuji oleh Allah dengan kesombongan. Dia lupa bahwa ini dari Allah. Lalu kenapa dia sombong? Nikmat dari Allah, susah dari Allah, yang memberikan nikmat Allah, yang bisa menghilangkan nikmat juga Allah. Keburukan juga dari Allah, penyakit dari Allah, yang bisa menghilangkan keburukan, kemadharatan juga hanya Allah. Lihat surat yang sama, surat Al-An'am ke ayat 17. Surat Al-An'am ke ayat 17 dan ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa iyamsasqallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu." Jika Allah hendak menimpakan suatu bencana kepadamu, apapun bencana itu, dari melalui sakit, wabah, keuangan, kekayaan, kedudukan, atau musibah bencana yang terjadi di alam semesta ini, jika Allah menimpakan itu kepadamu, fala kashifa lahu illa hu, tidak akan ada yang mampu menghilangkan semua bencana itu, ingat, kecuali hanya Dia, Allah. Melalui apa tadi? Melalui doa dengan merendahkan diri yang Allah inginkan tadi. Mengapa tidak kita merendahkan diri kepada Allah? Mengapa malah kita sombong kepada Allah? Bukankah itu yang Allah inginkan tadi di Al-An'am ayat 100 ayat ke-43? Di mana ketika manusia sombong kemudian ditimpakan di ayat 42 kesengsaraan, kesulitan, bencana. Kenapa? Supaya mereka mau merendahkan diri kepada Allah, berdoa dengan rendah diri. Tapi di ayat 43 tadi disebutkan bukannya merendahkan diri, malah sombong.
maka ditimpakan oleh Allah itu semua. Kenapa? Karena mereka menganggap baik apa yang mereka perbuat. Karena syaitan yang telah merasuki hati. Maka hatinya mati. Ayat yang ke-17-nya jelas dikatakan, jika Allah menimpakan suatu kemadaratan kepada kamu, berupa bencana, siksaan apapun, nggak ada yang bisa menghilangkan kecuali Dia. Wa iyam saskabi khairin, dan apabila Allah menimpakan kepadamu sesuatu yang baik, kalau tadi buruk, sesuatu yang tidak enak, kalau sekarang yang nikmat, harta, kekayaan, pangkat, kedudukan, jabatan, dunia melimpah ruah, diberikan oleh Allah, dan itu terjadi, fahuwa ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jangan sombong, itu titipan. Jangan sedih, karena itu pun ujian. Maka di ayat yang ke-18 yang Allah katakan, wa huwal qahiru fawqa ibadih. Sesungguhnya dialah Allah yang berkuasa atas segala hamba-hambanya. Hamba berkuasa di dunia kecil di hadapan Allah. Karena hamba itu berada di bawah kekuasaan Allah. Allah yang maha kuasa. Wa huwal hakimul khabir. Dan dialah Allah zat yang maha bijaksana. Dan Allah adalah zat yang maha mengetahui atas segala perbuatan hambanya. Ayat ini pun Allah ulangi lagi di surat 10. Silakan buka. Surat Yunus ayat 107. Surat Yunus ayat 107. Wa iyam sasqallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Jika Allah hendak menimpakan suatu bencana kepadamu, tidak akan ada yang bisa menghilangkan bencana itu darimu, kecuali hanya Dia. Ingat, jangan hanya sibuk nyari antivirus, nyari obat, nyari penyakit, kesana kemari dengan teknologi, dengan macam-macam, tapi lupa nggak pernah minta sama Allah. Harusnya kita seorang muslim, yang pertama kali kita lakukan, minta sama Allah. Setelah itu mari kita ikuti protokol. Silahkan Anda pakai masker, silahkan Anda sementara tidak bersosial, silahkan Anda kemudian tidak bersalaman, tidak berjabat tangan, silahkan Anda tidak banyak keluar rumah, silahkan Anda lebih banyak bekerja dari rumah. Itu hanya upaya yang bisa menghilangkan Allah. Itulah bentuk tawakal, halus melalui upaya, tapi sandaran kita adalah Allah. Kadang manusia lupa, nyari penyakit, diteliti, lupa, nggak pernah minta sama Allah. Padahal siapa sih yang bisa memberikan suatu obat itu? Ketika ada suatu penyakit, yang bisa memberikan obat dari segala penyakit, Dia tidak lain hanya satu. Dialah Allah. Dialah Allah. Karena sesungguhnya obat itu adanya dari Allah. Maka mari saudaraku sekalian yang semoga dirahmati Allah. Ketika kita tertimpa segala sesuatu, yang harus pertama kali kita minta adalah Allah. Karena Allah yang menimpakan, Allah yang mengangkat, berarti Allah pasti akan memberikan obat. Asal kitanya pertama kali bergantung kepada Allah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Jabir, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, likulli da'in dawa'un. Tiap-tiap suatu penyakit yang Allah turunkan di bumi, itu pasti ada obatnya. فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Apabila ada sebuah penyakit, kemudian ada obat, dan diobati oleh obat penyakit itu. Apabila obat itu cocok, maka sesungguhnya sembuh dengan izin Allah Azza wa Jalla. Bukan obat yang menyembuhkan, Allah Azza wa Jalla. Bahkan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang mencari kesembuhan nggak susah-susah, nggak harus datang ke dokter, enggak. Cukup apa? Dengan berlindung kepada Allah. Berlindung kepada Allah. Dengan cara apa? Subhanallah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengobati orang sahabat-sahabat yang sakit, dan Rasulullah ajarkan kepada sahabat yang sakit, itu melalui ru'yah, kemudian melalui buminya Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah, apabila seseorang mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit yang dideritanya apapun, terkena bisa binatang melata, atau terkena gigitan binatang berbisa, terkena racun, atau terkena apapun, sampai terkena sihir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk memberikan kepada mereka membaca doa-doa melalui ruqyah, ayat-ayat Al-Quran. Melalui ayat-ayat Al-Quran. Karena Allah telah mengajarkan itu kepada kita.
dengan ayat Al-Quran rahmat Allah. Allah akan berikan. Coba kita lihat surat 10, surat Yunus ayat 57. Dan surat yang sama ayat ke-58-nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, hai manusia, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum." Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu. Wa syifa'ul lima fis sudur, dan penawar obat bagi penyakit-penyakit yang ada dalam hatimu. Sesungguhnya ini yang pertama kali menyebabkan Anda akan terobati. Nih, hatinya tenang. Coba semua ahli mengatakan, ahli kedokteran, ahli apa mengatakan, supaya Anda tidak tertular wabah corona, harusnya tenang hatinya. Karena ketenangan hati itulah yang akan membuat antibodi. Dan dengan apa kita bisa tenang hati kita? Dengan rahmat Allah. Dengan apa kita bisa meraih rahmat Allah? Quran. Wa syifa'ul lima fi sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Nanti akan mendapatkan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Maka hendaklah orang beriman dengan rahmat Allah berbahagia. Minta kepada Allah nanti dapat rahmat. Harusnya berbahagia. Maka di ayat 58-nya Allah berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi." Katakanlah, harusnya dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya, fabidzalika falyafrahu. Hendaklah dengan itu, yakni dengan karunia dan rahmat Allah, orang-orang beriman itu gembira, bahagia dengan rahmat Allah. Meskipun dia terkena penyakit, itu rahmat dari Allah kalau kita sabar, menggugurkan dosa-dosa kita. Maka Allah katakan, huwa khairum mimma yajma'un. Itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Anda dunia kumpulkan segala-galanya dapat. Kekayaan diraih, kedudukan diraih, pangkat jabatan diraih, harta triliunan dolar diraih, gelar diraih, pujian diraih, bermiliar-miliar manusia memuji Anda, seluruh dunia memuji Anda, tapi Anda nggak dapat barokah dan rahmat Allah, nggak ada apa-apanya. Ayat ini sangat jelas. Dengan rahmat Allah, dengan karunia Allah, harusnya kamu bergembira. Kenapa? Itu lebih baik daripada apa yang kamu raih dengan dunia dan seisi. Harusnya kita seorang mukmin, mari dalam keadaan susah begini, mari kita cari rahmat Allah. Dengan cara apa? Memohon kepada Allah. Maka berobat bagaimana caranya supaya sembuh? Minta sama Allah. Apa yang terjadi ketika Rasulullah SAW mengadu kepada Rasulullah SAW untuk bisa disembuhkan dari penyakit? Rasulullah cuma mengajarkan begini. Apa kata Rasulullah SAW ketika seseorang sakit? Hendaklah seorang di antara kalian membaca surat-surat atau ayat-ayat yang bisa dipakai untuk ruqyah. Apa itu? Al-Baqarah, ayat kursi, bisa dipakai. Al-Baqarah 3 ayat terakhir bisa dipakai. Surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas, surat Al-Kafirun, surat Al-Fatihah. Dan semua surat insya Allah sesungguhnya syifa. Asal kita yakin bukan surat itu, bukan ayat itu yang menyembuhkan, tapi Allah. Lalu apa yang harus kita lakukan setelah kita meruqyah dengan ayat? Diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian apa yang terjadi? Lalu sababatahu bil ardi. Bisa disembuhkan melalui sebab dari tanah yang ada di bumi. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Summa rafa'aha bismillah. Kemudian diusapkan telunjuk jari atau telapak tangan ke tanah. Atau dengan ujung jarinya satu boleh ke tanah. Diambil tanahnya, diangkat, kemudian diusapkan kepada yang sakit, di tempat yang sakit. Lalu mengucapkan bismillah dengan menyebut nama Allah. Turbatu ardina biriqati ba'dina. Sebagian tanah dari bumi kami dengan sebagian air ludah dari kami. Kemudian apa? Liyushfa bihi saqimuna biidni rabbina. Semoga Allah menyembuhkan sebagian dari penyakit kami. Atau Allah sembuhkan penyakit kami ini dengan izin Allah. Subhanallah. Qadarullah, Allah sembuhkan. Melalui ludah dan tanah. Ambil tanah, sebagian ludah, tempelkan ke yang sakit. Kenapa kita tidak berbuat demikian? Kenapa kita tidak memohon kepada Allah melalui ruqyah, membaca ayat-ayat Allah?
Bahkan di dalam hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Utsman bin Abi Al-As As-Saqafi, yakni katanya dia mendengar Rasulullah SAW ketika dia menceritakan tentang penyakit yang dideritanya yang tidak kunjung sembuh. Rasul bertanya, apakah engkau sudah meruqyah dirimu? Belum ya Rasulullah, ruqyahlah dirimu lalu minta sama Allah doa. Apa yang harus aku ucapkan ya Rasulullah? Bacalah ayat-ayat Mu'awidzat, yakni surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Mu'awidzatain, minta perlindungan kepada Allah, tambahkan lagi dengan satu surat yakni Al-Ikhlas. Setelah itu Rasulullah SAW memerintahkan, tiupkan ke tanganmu. Setelah ditiupkan ke tangannya, maka Rasulullah kemudian berkata, "Dha' yadaka 'alal ladzina ta'allama min jasadika wa qul." Setelah ditiupkan ke tanganmu, tempelkan kepada tubuh yang kamu sakit. Gimana corona? Ya sudah ke dalam tubuh, kan di sini, tempelkan di sini. Minta kepada Allah. Apa yang pertama kita minta kemudian? Lalu Rasulullah perintahkan, "Waqul bismillah salasa marrat." Ucapkan bismillah. 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 Dengan namamu ya Allah. Dengan namamu ya Allah. Dengan namamu ya Allah. 3 kali ucapkan. Dan betul-betul kita konsentrasi dan mengharap kepada Allah. Lalu setelah itu, a'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu min syarri ma ajidu uhadhiru 7 marrat. Kemudian bacalah qudratihi, dengan kudratnya, yakni dengan kekuasaannya, min syarri ma ajidu, penyakit-penyakit yang aku derita dan yang aku cemaskan, wa uhadhiru, dan aku cemaskan. Bismillah, aku berlindung padamu ya Allah, sembuhkan penyakitku dah dengan nama Allah, dengan izin Allah, insya Allah sembuh. Kalau tidak sembuh, sabar. Tapi katanya pasti sembuh, tidak ada yang memastikan sembuh kecuali Allah. Kita harus berupaya. Karena dengan upaya kita berarti kita sedang apa? Mengikuti aturan Allah tadi. Di surat 8 ayat 42-43. Ditimpa musibah, kita mendekat kepada Allah, kembali kepada Allah. Dan kita meminta kepada Allah dengan kerendahan hati kita. Jangan sombong. Apabila tidak sembuh, kok tiba-tiba bahkan sampai sakit, sampai kemudian mati. Tenang, orang terkena wabah itu masuk kategori mati syahid. Orang terkena musibah, kena kategorinya masih syahid. Karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa kata Rasulullah? Asyuhada khamsatun. Orang-orang yang mati syahid itu ada dengan 5 cara. Yang pertama, al-mab'un, yaitu orang yang terkena wabah penyakit. Apapun wabah penyakit. Di zaman Rasulullah pernah ada wabah kolera, al-mat'un, ataupun wabah malaria. Sekarang lagi ada wabah. Bukan cuma wabah, epidemi. Pandemi seluruh dunia terkena. Apa itu? COVID-19, corona. Maka orang yang mati dalam keadaan itu, syahid. Yang kedua, al-matun, orang yang mati karena sakit perut, melahirkan, wanita-wanita yang mati melahirkan. Atau orang-orang yang terkena penyakit yang ada di dalam rongga dalam. Lalu siapa lagi? Wal gharik, orang-orang yang mati karena tenggelam. Apakah sedang menyeberang di lautan, ke pulau yang lain, mencari nafkah, nelayan, atau sedang usaha, tiba-tiba tenggelam, perahunya karam, dan seterusnya. Selama dia punya iman, maka insya Allah itu syahid. Wasahibul hadmi, dan orang-orang yang mati karena terkena bencana alam. Pohon tumbang, gunung meletus, tsunami, gempa bumi, apapun, itu pun syahid. Wasyahidu fi sabilillahi azza wa jal. Dan tingkatan yang paling tinggi adalah syahid ketika dia berperang membela agama Allah azza wa jal. Itu adalah tingkatan syahid. Maka setiap orang yang mati dalam keadaan iman yang benar, yang hak, insya Allah syahid. Yang penting dalam keadaan apapun ada suatu wabah atau suatu musibah, ingat di sini pelajaran utamanya. Jangan buruk sangka kepada Allah. Berbaik sangkalah kepada Allah. Karena Rasulullah SAW ketika hendak wafat 3 hari sebelum wafat, diceritakan oleh sahabat Jabir bin Abdullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa kata Jabir bin Abdullah bin Al-Ansari? Dia berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla mautihi bi 3 ayyam." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda
yakni 3 hari sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Apa yang dikatakan Rasulullah? La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jal. Jangan sekali-kali kamu mati, hai sahabatku, seorang di antara kamu jangan pernah mati kecuali mati dalam keadaan berbaik sangka terhadap Allah. Bagaimana mungkin kita berbaik sangka terhadap pandemi seperti ini? Bagaimana mungkin kita berbaik sangka terhadap wabah yang begitu dahsyat? Gara-gara wabah ini, usaha saya 3 bulan ditutup, saya bangkrut. Usaha saya bangkrut gara-gara apa? Nggak bisa bekerja, karyawan juga kasihan, nggak digaji. Akhirnya saya kemudian PHK-kan. Semua usaha saya nggak jalan, mati. Anda buruk sangka kepada Allah. Puluhan tahun Anda sukses, lalu Anda kemanakan itu? Di saat seperti ini, mari yang ada pada kita, kita gunakan. Sudah habis, ada tabungan kita gunakan. Sudah habis, ada lagi simpanan kita pakai. Ada lagi aset-aset kita jual. Bukankah bisa? Bisa. Cuman Anda pelit dengan kehidupan dunia Anda. Untuk meraih akhirat Anda. Kenapa Anda tidak berpikir bahwa dunia itu hanya sementara? Dan ingat, ketika Allah timpakan suatu wabah, suatu bencana, terkadang wabah yang Allah timpakan itu kesalahannya akibat orang lain. Kalau kita berpikir, dari mana wabah itu? Wallahu alam, yang pertama kali ada adalah dari sana, di Wuhan. Di RRC jauh ribuan kilometer. Kenapa bisa sampai ke sini? Karena manusia nggak mau diatur. Pesan Rasulullah bagaimana jika ada wabah? Jika tertimpa suatu wabah, negeri di mana ada wabah, jangan diizinkan masuk ke negeri yang aman. Orang yang di negeri aman, jangan datang ke tempat negeri yang kena wabah. Manusianya nggak mau diatur. Akhirnya terjadi, ini pun atas izin Allah. Apa artinya kalau begitu? Ada ujian yang Allah timpakan. Allah kasih pelajaran. Ingat, meskipun ada orang yang nggak salah di tengah-tengah orang terkena wabah, kena juga mereka. Tapi kalau toh tidak kena, jangan sombong. Ingat, kalau nggak kena wabah di dunia, nggak kena bencana di dunia, ada siksaan Allah nanti di neraka yang lebih dahsyat. Maka Allah berfirman di surat 8 ayat 25. Allah berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah." Dan takutlah kamu akan adanya suatu bencana, baik itu wabah atau yang lainnya. La tusibanna, di mana ketika Allah timpakan wabah itu di sebuah daerah, di sebuah negeri, di sebuah kawasan, la tusibanna minkum la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Bencana itu tidak menimpa hanya orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ada orang zalim, enggak kena. Ada orang iman, kok kena? Ini sudah ketetapan Allah. Wa'lamu, ketahuilah, annallaha syadidul iqab. Sesungguhnya siksaan Allah, bencana akhirat nanti, neraka itu syadid, dahsyat, iqab, keras. Orang terkena bencana di dunia, risikonya cuma satu, mati. Tapi kalau dalam keadaan iman, syahid. Sementara orang nggak terkena bencana lalu sombong di dunia, ingat ada azab yang lebih keras. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Umar. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Abdullah bin Umar mengatakan, "Sami'tu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila Allah hendak menimpakan suatu musibah di suatu negeri, maka siapapun yang berada di negeri itu terkena. Kalau Allah menghendaki. Orang nggak salah pun ikut kena. Tapi bagaimana nanti? Yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Setiap hamba dibangkitkan oleh Allah. Bagaimana dalam keadaan iman di saat matinya itu. Bagaimana matinya? Kalau imannya baik, husnul khatimah. Bencana wabah itu cuma perantara kematiannya dia. Dalam keadaan apapun dia mati, dia tidak pernah buruk sangka kepada Allah, dia berhusnuzon kepada Allah, insya Allah baik sangkanya itulah yang akan menjadikan dia tetap memiliki iman. Dia tetap memiliki takwa. Maka insya Allah orang-orang yang mati dalam keadaan seperti itu, Allah nyatakan syahid. Allah tetapkan syahid. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Kembali tentang bagaimana kita menyikapi wabah ini. Jelas ayat-ayat tadi sudah mengatakan, jika Allah menimpakan suatu kemudaratan, yang bisa menghilangkan adalah Allah.
Jika Allah menimpakan suatu bencana, yang bisa menghilangkan bencana adalah Allah. Tetapi sesungguhnya musibah bencana itu terjadi satu, karena manusianya durhaka kepada Allah. Karena manusianya tidak taat kepada Allah. Karena manusianya mengaku iman dan takwa tapi dusta. Yang kedua, karena manusianya diberi nikmat tapi tidak mensyukuri nikmat Allah. Kufur terhadap nikmat Allah. Kita buka surat Al-A'raf, surat 7, ayat 96. Dan surat An-Nahl, surat 16, ayat 112. Lihat ayat surat 7, Al-A'raf, ayat 96. Apa janji Allah? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakat minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya sekiranya penduduk negeri-negeri itu semuanya beriman dan bertakwa, benar-benar iman dan takwa kepada Allah. La fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Sungguh benar-benar kami akan limpahkan kepada mereka, kami curahkan kepada mereka keberkahan-keberkahan. Allah turunkan dari langit, Allah keluarkan dari bumi. Walakin kazzabu, akan tetapi penduduk negerinya banyak yang mendustakan ayat Allah, mendustakan aturan Allah, mendustakan peringatan Allah. Gara-garanya apa? Terlalu cinta dengan dunia. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka kami timpakan siksaan kepada penduduk negeri itu karena kedustaan mereka dalam iman dan takwa. Salah satu dosanya adalah diberi nikmat tapi ingkar nikmat, tidak bersyukur. Silakan lihat ayat surat 16-nya. An-Nahl ayat 112. Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Dan sungguh Allah telah membuat suatu perumpamaan, suatu negeri yang aman, tentram, sentosa, damai, mutmainnah, penduduk negeri itu tentram, aman. Maaf, boleh jadi kita dulu mendengar kata-kata orang tua kita. Negeri Indonesia itu katanya orang Jawa mengatakan gemah ripah lok jinawi. Titi, tentrem, tantram, raharjo. Macam-macam lah kata-kata. Aman, tentram, nyaman, nikmat. Semuanya ada. Sampai ada lagu yang mengatakan bukan lautan, hanya kolam susu. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Betapa suburnya negara kita. Allahu Akbar. Dan itu terbukti betul. Tapi kenapa sekarang banyak musibah, banyak bencana, banyak sekali kejadian-kejadian yang Allah timpakan bertubi-tubi. Ingat, apa penyebabnya? Kata Allah. Subhanallah. Ketika Allah katakan, ya'tiha, rizquha, raghadan min kulli makan. Kami berikan kepada mereka rizki dari segala penjuru. Semuanya aman, tentram, nikmat, dapat semuanya manusia. Bukankah orang-orang tua kita dulu nggak kantor gede, nggak punya usaha banyak, tapi di kampung petani sukses? Bisa makan dengan keluarga, kita hidup sekarang karena perjuangan orang tua kita. Bukankah negara kita sangat makmur, subur, tentram? Rizkinya kata Allah apa? Diberikan oleh Allah rizki yang datang dari segenap penjuru. Tapi apa yang terjadi? Fakafarat bi an'umillah. Penduduk negeri-negeri yang telah diberikan oleh Allah rizki yang melimpah ruah. Allahu Akbar. Tambang apa yang nggak ada di Indonesia? Tambang emas, tambang nikel, tambang batu bara, tambang minyak, tambang ada, dari buminya ada, dari pohon-pohonannya ada, semuanya ada. Tapi apa yang terjadi? Mereka mengingkari nikmat Allah. Yang kaya mengeruk kekayaan dari orang tanpa batas. Yang dolim, yang penting saya sukses, nggak ingat orang lain. Mereka mendustakan nikmat yang Allah berikan. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. Karena keingkaran mereka dalam mensyukuri nikmat Allah, maka Allah timpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan. Subhanallah, hanya dengan COVID-19 yang sangat kecil, yang ditularkan melalui bersin, melalui batuk, yang sangat kecil, nempel di tangan, pegang mulut, masuk ke rongga pernapasan, sampai ke paru-paru, bisa menyebabkan mati. Kecilnya luar biasa. Tapi sayangnya, kenapa Anda lebih takut dengan itu daripada takut dengan azab Allah di akhirat?
Inilah manusia yang mendurhakai nikmat Allah. Na'udzubillah. Semoga Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba yang bersyukur. Maka Allah timpakan pakaian kesusahan, kesengsaraan, ketakutan, kelaparan. Bima kanu yasna'un. Disebabkan karena perbuatan mereka. Maka tadi di surat Al-An'am yang sudah kita bahas pertama, di mana ketika Allah timpakan keburukan itu, hendaknya kita memohon kepada Allah dengan merendahkan diri. Tapi tadi dikatakan, kenapa ya kok kita tidak meminta kepada Allah dengan merendahkan diri? Karena manusia sombong. Karena manusia merasa hebat. Karena manusia merasa dirinya hebat. Maka sungguh pelajaran yang kita bisa petik dari sebuah peristiwa yang sangat-sangat dahsyat. Di antaranya wabah penyakit ini. Ingat, ini ujian dari Allah. Ini adalah siksaan di dunia yang Allah inginkan supaya gugur dosa-dosa Anda. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan ajjala lahu 'uqubatan fid dunya." Jika Allah menghendaki suatu kebaikan kepada hambanya, maka Allah akan segerakan bagi hambanya itu siksanya di dunia. Jadi disiksa di dunia, disegerakan di dunia siksanya. Untuk apa? Supaya nggak kena siksa lagi di akhirat. Dengan iman kita tentu saja. Wa idza aradallahu bisyarr, dan apabila Allah hendak menghendaki keburukan kepada hambanya, amsaka anhu bidzambihi, Allah akan biarkan mereka di dalam kesalahan dan dosa-dosa, bergelimang dengan kesalahan dan dosa-dosa, hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah, sampai nanti dia akan menemui Allah pada hari kiamat. Disitulah Allah akan timpakan azab yang lebih dahsyat. Jadi ketika seorang hamba yang beriman ditimpa musibah, dia husnuzan kepada Allah, lalu dia kembali kepada Allah, kematian menimpanya, siksa ini cuma sementara di dunia. Tapi siapa yang diuji oleh Allah dengan keburukan, tidak kembali kepada Allah, sengsara 2 kali lipat. Di dunia sengsara, akhirat sengsara. Tapi orang yang di dunia nggak kena musibah, aman-aman saja, nikmat-nikmat saja, tapi makin lari dari Allah, Anda hanya selamat dengan dunia, tapi tidak dengan akhirat. Maka tadi, Allah hendaki kebaikan, terkadang disegerakan musibah itu di dunia. Penderitaan itu disegerakan, siksaannya itu dirasakan melalui penderitaan dunia. Tapi ketika seseorang disayang oleh seseorang diberikan keburukan oleh Allah, nggak dicintai oleh Allah, sebaliknya dibiarkan dalam bergelimang kesalahan dan dosa. Tapi mereka tidak menyadari kesalahannya. Sampai nanti ketemu sama Allah, di sanalah pertanggungjawaban. Maka dalam riwayat yang sama dari Imam At-Tirmidzi dari Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna idhamal jaza ma'a idhamal bala." Sesungguhnya bayangkan, besarnya pahala yang Allah akan berikan kepada hamba. Itu sebanding dengan besarnya musibah, cobaan, bencana yang diderita oleh hamba itu. Apa artinya? Makin besar penderitaan di dunia, makin berat siksaan di dunia, sebetulnya makin besar pahala yang didapatkan kalau dia tahu dan sabar. Wa innallaha ta'ala, dan sesungguhnya Allah Ta'ala, idza ibtalahum, apabila hendak memberikan kepada mereka suatu penderitaan, ketika Allah memberikan kepada manusia, yaitu dengan kesusahan, penderitaan, wabah, dan seterusnya, Allah akan lihat hamba itu. Wa man radiya falahur ridha. Kalau orang itu ridho, diberikan oleh Allah kesulitan, kesusahan, kesengsaraan, penderitaan, tetap husnuzan sama Allah. Ya Allah, semoga menjadi pengubur dosa-dosaku. Ya Allah, semoga wabah ini menjadi pengangkat derajatku. Ya Allah, semoga menjadikan kesabaran yang melimpah ruah, rasa tawakal kembali kepadamu. Ya Allah, berikan aku agar aku tetap kuat dan sabar. Maka dia ridho dengan ketetapan Allah. Allah ridho. Dia menemui Allah dalam keadaan Allah ridho. Tapi sebaliknya, waman sakhita falahu sakhtullah. Siapa yang tidak ridho, murka, marah terhadap ketetapan Allah, maka Allah akan lebih marah kepadanya. Kapan Allah akan tunjukkan kemarahannya? Di saat manusia berjumpa dengan Allah. Di saat manusia menemui Allah. Maka hai manusia, ketahuilah, tiap kita pasti berjumpa dengan Allah. Tiap kita pasti akan bertemu dengan Allah. Tapi apakah nanti kita diridai Allah atau tidak?
Apakah Allah suka dengan kita atau tidak? Tapi yang jelas, sebelum kita ketemu Allah, pasti kita akan mengalami kematian. Pasti kita akan mengalami kematian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah Ummul Mukminin, "Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Wa man kariha liqa Allah, kariha Allahu liqa'ah. Wal maut qabla liqa Allah." Barang siapa yang ingin sekali berjumpa dengan Allah, Allah pun ingin berjumpa dengannya. Barang siapa yang benci menemui Allah, Allah benci akan menemuinya. Ingat, mati terjadi sebelum Anda menemui Allah. Apa maksud hadis ini? Coba kita buka surat 29. Surat Al-Ankabut, ayat ke-5. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-5. Man kana yarju liqa Allah, barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, fa inna ajalallah la'a, sesungguhnya waktu yang telah dijanjikan Allah, yakni kematianmu pasti akan datang. Artinya apa? Sebelum ketemu Allah di akhirat, pasti kita mati dulu. Tapi ada yang cinta ingin ketemu Allah, maka dia akan ridho dengan kematiannya. Ada yang benci ketemu Allah, dia nggak bakal ridho dengan kematiannya, maka Allah pun akan benci berjumpa dengannya. Maka ketika Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah manusia itu takut mati? Bukankah manusia itu benci mati? Apakah yang dimaksud benci ketemu Allah adalah benci mati?" Nggak ada manusia yang nggak benci mati. Manusia kepengen hidup semua. Bukan itu kata Rasul maksudnya. Apa maksudnya? Orang beriman, orang yang imannya benar, apabila diberikan kabar gembira, bahwasanya ketika dia di dunia bisa menjalankan ketetapan Allah, lalu dia ditawari, dikasih kabar gembira tentang surga, maka dia gembira dengan ketetapan Allah, meskipun dia diuji dengan kesulitan dan penderitaan. Sebaliknya orang-orang yang ingkar kepada Allah, jika disampaikan tentang neraka, dahsyatnya neraka, nggak dapat surga, tapi Anda cuma dapat dunia, maka dia benci ketemu Allah, nggak bakal mau mati. Maka Allah pun benci berjumpa dengannya. Oleh karena itu, saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, mari, sekali lagi, jangan kita pernah su'uzan kepada Allah. Husnuzan kepada Allah. Mari kita minta, mari kita minta. Berdoalah kepada Allah, berdoa dengan rendah diri, dengan rendah hati, dan perbanyak kalimat-kalimat thayyibah. Di samping kalimat thayyibah, kita juga berdoa. Yang paling utama, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah, juga dari Abdullah bin Abbas, dari Abdullah bin Mas'ud, dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah, dalam keadaan penderitaan, wabah, dan yang lain, Rasulullah senantiasa sebelum berdoa, beliau meminta kepada Allah dengan ungkapan kalimat yang sangat indah. Apa yang beliau baca? La ilaha illallahul azimul halim. Tidak ada ilah kecuali Allah. Allah yang maha agung dan Allah yang maha lembut. Allah yang maha menyantun. La ilaha illallahu rabbul arsyil azim. Tidak ada ilah kecuali Allah. Allah adalah Rabb arsy yang maha agung. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Tidak ada ilah kecuali Allah, Rabb langit, dan Rabb itu Allah Rabbnya bumi, dan Rabb arsy yang maha mulia. Setelah itu, minta sama Allah. Minta sama Allah. Kita minta, kita minta. Atau dengan kalimat yang lain, la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wahdah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu, la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang penting kita agungkan, kita besarkan, kita sanjung, kita agungkan Allah. Lalu setelah itu baru kita berdoa, baru kita minta. Lalu bagaimana kita meminta kepada Allah? Betapa banyak hadis yang Rasulullah sampaikan. Di antaranya, ketika kita terkena suatu wabah, terkena ketika kita ada wabah yang melarian, mari kita minta kepada Allah. Di antaranya, Allahumma, wahai Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung kepadamu. Boleh kita ganti domirnya menjadi inna na'udzubika, kami berlindung kepadamu. Minal baros, dari penyakit belang atau penyakit sopak atau penyakit apa?
penyakit kulit yang belang-belang itu namanya apa? Penyakit kusta. Wal junun, dan penyakit gila. Wal judam wa min sayyi'il asqam, dan dari segala penyakit-penyakit yang buruk yang lain, dan dari segala keburukan-keburukan penyakit. Minta sama Allah. Bukankah virus corona ini adalah wabah yang buruk? Minta sama Allah. Mari kita berlindung. Juga dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW perintahkan kita untuk berlindung. Dengan apa? Berlindung kepada Allah dengan memperbanyak doa ini. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari keadaan yang berat, dari bencana kesulitan yang sangat berat, wa darakis syaqa, dan dari suatu kesengsaraan, wa su'il qada, dan dari buruknya takdir, wa syamamatil a'da, dan dari kegembiraan musuh, yakni orang-orang kafir atas bencana yang menimpa kita. Mintalah sama Allah, minta sama Allah. Bahkan di dalam keadaan yang sulit, kita diperintahkan untuk membaca doa. Hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik. Wahai Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari lenyapnya nikmat-Mu yang Kau berikan kepadaku. Wa tahawuli afiyatik, dari beralihnya keselamatan yang menyerupakan anugerah-Mu. Ya Allah, jangan Kau alihkan keselamatanku kepada orang lain, lalu aku mendapatkan bencana. Wa faja'ati ni'matik, dan ya Allah, aku berlindung kepadamu dari datangnya siksaan darimu, yakni suatu siksaan yang datang ketika Allah telah memberikan nikmat, kemudian Allah timpakan beberapa musibah. Wa jama'i sakhatik, dan ya Allah, jauhkanlah aku dari siksamu. Minta sama Allah. Kenapa kita tidak merendahkan diri tadi? Kenapa kita tidak meminta dengan rendah diri? Dengan meminta kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Kalau ini kita lakukan, saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, insya Allah hati akan tenang. Insya Allah hati akan tenang. Apapun yang terjadi, kita harus yakini. Ini ketetapan Allah. Ini karena Allah. Semuanya karena Allah. Maka apa sih yang Rasulullah SAW inginkan ketika seorang hamba terkena musibah? Apa yang Rasulullah ajarkan kepada kita ketika seorang hamba ditimpakan suatu musibah? Kita bisa lihat di dalam hadis Bulughul Maram nomor 1572, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah dari mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun, akan tetapi tiap seorang mukmin memiliki kebaikan-kebaikan. Yang paling utama, yang paling penting, ihris ala ma yanfa'uk. Hendaklah kamu berusaha semampunya, bersemangat untuk membawa manfaat yang bisa membawa manfaat bagimu. Ihris, berusahalah, bersemangatlah sebaik-baiknya. Berbuat sesuatu yang membawa manfaat bagimu. Wala ta'jaz, jangan pernah kamu lemah. Wasta'in billah, dan hendaklah kamu senantiasa meminta pertolongan dan perlindungan kepada Allah. Wa in asabaka syai'un fala taqul, apabila sesuatu menimpa kepadamu, keburukan, musibah apapun, jangan pernah kamu ucapkan, Lau anni fa'altu kada kana kada wa kada. Coba sekiranya aku tadi tidak begini, tidak akan terjadi begini. Coba yang kemarin wabah COVID, kalau orang-orang nggak benar, coba kalau nggak ada yang datang dari, coba nggak usah ngomong begitulah, sudah ini sudah terjadi. Mau diungkit-ungkit kayak apa ini sudah terjadi. Jangan mengungkit-ungkit masa lalu. Walakin qul, akan tetapi ucapkan, kata Rasulullah, qaddarallah wa ma sya'allahu fa'al. Ini takdir Allah, ini ketetapan Allah, ini ketentuan Allah. Allah berbuat apapun yang Allah kehendaki. Maka kalau kita ucapkan ini, awali dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Boleh kita tambahkan alhamdulillah ala kulli hal. Lalu kita berdoa kepada Allah. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Wahai Allah,
Berilah pahala yang melimpah ruah dari musibah yang kau timpakan kepada kami. Ganti untukku, ya Allah, yang lebih baik dari ini. Kalau belum dapat dunia gantinya, insya Allah ada ganti yang lebih baik dari dunia, yakni nanti di yaumil akhir. Maka orang-orang yang beriman, apabila ditimpakan musibah, ditimpakan penderitaan, baik itu yang susah, yang kecil, yang sedikit, yang berat, atau termasuk ketika orang-orang beriman diberikan kenikmatan-kenikmatan oleh Allah, dia tidak pernah akan mengeluh, dia tidak pernah akan terlalu sombong dengan pemberian Allah. Nggak mengeluh kesah berlebihan ketika susah, tidak lupa kepada Allah ketika dalam keadaan yang baik. Semuanya diserahkan kepada Allah. Hanya orang yang bertakwa yang mampu berbuat seperti ini. Hanya orang-orang yang benar takwanya yang mampu berbuat seperti itu. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Dari uraian tadi, sepertinya sudah cukup jelas. Baik ayat-ayat Al-Quran maupun Al-Hadis menguraikan tentang hikmah sebuah musibah ini. Apa hikmahnya? Supaya manusia mau kembali ke jalan yang benar. Supaya manusia makin dekat dengan Allah. Supaya manusia tidak terkena bencana di neraka sana. Cukuplah di dunia. Karena itu tanda sayangnya Allah ditimpakan di dunia. Apa pelajaran yang kita bisa petik? Pelajaran utama adalah tidak ada suatu kejadian yang terjadi kecuali atas izin Allah. Berarti segala sesuatu kejadian di dunia itu adalah ketetapan Allah. Karena sudah ketetapan Allah, manusia tidak bisa memilih. Tapi berusaha menyelamatkan diri, upaya untuk tidak terkena, boleh, silakan usaha semaksimal mungkin. Tapi jika Allah kehendaki kena, pasti kena. Jika Allah kehendaki tidak, pasti tidak. Wallahualam. Saya akan tutup dengan sebuah hadis. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan juga oleh Imam Hakim dari Abu Nuaim di dalam kitab Al-Mustaqrat dan juga dari sahabat yang bernama Sahal bin Sa'ad. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh malaikat Jibril dan disampaikan kepada Rasul kepada sahabat. Atani Jibril alaihi salam faqal. Jibril mendatangiku, kemudian Jibril berkata kepadaku. Apa yang dikatakan Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya Muhammad ishma syi'ta fa innaka mayyit. Wahai Muhammad, silahkan kamu berbuat apapun sekehendakmu yang kamu inginkan. Sesungguhnya kamu akan mati. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mafariqah. Ya Muhammad, cintailah apa yang kamu cintai sesuka kamu. Kamu cintai harta, kamu cintai dunia, kamu cintai wanita, kamu cintai anak, kamu cintai dunia. Silahkan kamu cintai. Sesungguhnya yang kamu cintai nanti akan berpisah denganmu. Ya Muhammad, wa'mal ma syi'ta fa innaka madzibih. Ya Muhammad, berbuatlah sekehendakmu di dunia ini. Karena sesungguhnya semua perbuatanmu itu akan diberikan oleh Allah balasan. Setelah Jibril mengingatkan tiga ini, kemudian Jibril berkata, kemudian Jibril melanjutkan perkataannya. Ya Muhammad, syarraful mu'minin qiyamuhu bil-lail. Wahai Muhammad, kata Jibril alaihi salam, kemuliaan seorang mukmin adalah ketika dia mampu berdiri di waktu malam. Qiyamuhu bil-lail. Ya ini maksudnya apa berdiri di waktu malam? Salat malam. Itulah kemuliaan. Maka di surat 17 ayat 79 Allah perintahkan bagaimana? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Pada sebagian malam hendaklah kamu bangun tahajud untuk melaksanakan salat sunnah sebagai ibadah tambahan bagimu. Semoga Allah mengangkat kamu ke tempat yang lebih mulia. Maqam mahmud, tempat yang terpuji yang mulia. Jadi kemuliaan seorang mukmin kata Jibril berada di saat orang itu mau berdiri di waktu malam, yakni melaksanakan salat malam. Wa izzuhu astighna'uhu 'anin nas. Dan sesungguhnya kemuliaan seorang muslim adalah ketika orang muslim itu tidak butuh kepada manusia, tapi dia hanya butuh kepada Allah. Subhanallah. Apa yang bisa kita petik dari tiga pelajaran ini? Pertama, isma syi'ta fa innaka mayyit. Silahkan Anda berbuat sesuka hati Anda. Mau ngapain terserah. Nggak mau sholat, nggak mau ibadah, nggak mau kembali kepada Allah. Terserah Anda deh. Dalam hidupmu terserah ngapain.
tapi kamu nanti mati. Pelajaran yang sangat berat. Dan ini sangat indah. Bahkan dari malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW. Pelajaran yang kedua, wahbab min syi'ta fa innaka mafariqu. Silakan kamu cintai apa yang kamu cintai. Harta, kekayaan, keluarga, anak, keturunan, silakan cintai. Tapi suatu saat nanti kamu berpisah. Apakah kita dulu yang berpisah yang mati? Apakah anak kita dulu, orang tua kita dulu, pasangan kita dulu, sandetolan kita dulu? Kita nggak tahu. Tapi pasti kita berpisah. Pelajaran yang ketiga, wa'mal ma syi'ta fa innaka majzibi. Silahkan Anda berbuat yang Anda sukai. Mau maksiat terus, mau dugem terus, mau dosa terus, terserah Anda deh. Terserah. Tapi sesungguhnya nanti semua perbuatanmu di dunia akan diberi balasan oleh Allah. Maka siapa yang ingin mendapatkan balasan yang baik, berarti harus berbuat baik di dunia. Apapun yang terjadi pada dirinya. Siapa yang tidak ingin dibalas dengan baik, terserah Anda. Saya tutup dengan sebuah ayat Al-Quran. Silahkan dibuka. Surat 41 ayat 40. Surat 41, surat Fussilat, ayatnya ayat yang ke-40. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat tersebut? Innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfuna 'alaina. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami, mengingkari tanda kebesaran kami, mengingkari aturan kami, la yakhfuna 'alaina, tidak akan mampu tersembunyi dari kami. Afamay yulqa fin nari khairun amma ya'ti aminan yaumal qiyamah. Apakah orang-orang yang kelak dilemparkan ke neraka atau orang-orang yang menemui Allah dengan rasa aman? Mana yang lebih baik? Apakah orang yang kelak dilempar ke neraka itu yang lebih baik atau yang menemui Allah dengan rasa aman, masuk surga? Semua orang menjawab yang masuk surga, tapi banyak orang pengen masuk surga, amalannya amalan penghuni neraka. Maka kalau manusia sudah berani tidak mau diingatkan lagi, di ujung ayatnya Allah berfirman, i'malu ma syi'tum. Silahkan lakukan sesuka kamu. Berbuat sesuka kamu. Seperti nasihat Jibril kepada Muhammad. Silahkan hidup sesuka kamu, tapi kamu nanti mati. Silahkan kamu cintai apa yang kamu cintai, tapi suatu ketika berpisah. Silahkan berbuat seenak kamu, sesuka kamu, tapi nanti semua akan dibalas. Siapa yang akan membalas? Allah, karena Allah yang mengasihi kita. Maka di ayat ini pun Allah katakan, silahkan. I'malu ma syi'tum. Lakukan apa yang kamu kehendaki. Innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Dia Allah terhadap segala sesuatu yang kamu perbuat. Basir. Allah Maha mengetahui. Allah Maha menyaksikan. Tidak mungkin tidak, kecuali pasti semua perbuatanmu akan dibalas. Wallahu a'lam. Demikian saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati Allah. Mudah-mudahan uraian kita pada kesempatan hari ini bisa membawa manfaat, bisa mendulang hikmah, mengambil pelajaran. Dan semoga kita termasuk hamba-hamba yang kembali ke jalan yang benar. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian saya kembalikan kepada admin. Silakan barangkali ada pertanyaan bisa disampaikan sampai menjelang waktu zuhur. Masih ada kira-kira sekitar 10 menit atau seperempat jam. Silakan. Masya Allah. Syukran Ustaz dengan pemaparannya. Alhamdulillah sangat detail Ustaz. Ada beberapa pertanyaan Ustaz menyangkut dengan pemaparan Ustadz tadi yang sudah masuk. Mohon izin Ustadz untuk saya bacakan Ustadz. Silakan akhi. Yang pertama Ustadz, apakah orang yang menganggap bahwa wabah ini sebuah konspirasi adalah sebuah bagian dari kesombongan atau bagian dari tidak menerima takdir Ustadz? Dan bagaimana cara kita mengingatkan teman yang memiliki pemikiran seperti ini Ustadz? Syukur Ustadz. Boleh-boleh saja seseorang menganggap ini konspirasi. Ini sesungguhnya negara-negara besar. Negara RRC berkonspirasi. Negara Amerika berkonspirasi dengan sekutunya. Sesungguhnya RRC karena ingin mendirikan komunis. Sesungguhnya Amerika ingin menjadikan orang-orang Asia kemudian dalam keadaan susah. Ya silakan saja berkonspirasi. Silakan saja menganggap ini konspirasi. Tapi kan sudah dikatakan tadi, ini semua karena Allah. Konspirasi itu terjadi pun karena Allah. Apakah orang seperti kita membicarakan konspirasi itu baik? Enggak, saya katakan. Kenapa? Belum tentu benar, belum tentu tidak. Paling Anda cuma baca laporan di YouTube, di TV. Betulkah? Wallahu a'lam. Kenapa? Penuh intrik di muka bumi ini.
Wallahu alam. Kalau memang benar ini konspirasi, apa gunanya bagi kita? Mau ngomongin konspirasi antar negara-negara? Nggak usah. Yang paling penting bagi kita tadi, surat At-Taubah, surat 9, ayat 51. Qul, katakan, la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak pernah akan ada yang bisa menimpa kami. Apapun kemoborotan, wabah, penyakit, kesusahan. Tidak. Kecuali yang memang sudah ditetapkan kepada kami. Kita nggak usah mikir ke belakang, mau konspirasi, mau senjata biologis, udah dibicarakan, Anda nggak ilmunya juga nggak tahu, kok cuman baca berita aja kok. Akhirnya apa yang terjadi? Berdebat satu sama lain. Ingat sabda Rasulullah. Aku sediakan surga untuk siapa? Umatku yang menjauhi perdebatan. Meskipun dia benar, nggak usahlah berdebat tentang COVID inilah. Nggak ada gunanya, betul. Demi Allah nggak ada gunanya. Mendingan apa? Kita yakini ini ketetapan Allah. Yang Allah inginkan bagaimana? Mari kita kembali kepada jalan. Bagaimana cara kita menasihati kawan kita yang ngomong konspirasi melulu? Yang bukannya makin dekat dengan Allah, malah isinya sibuk nyari berita, apa nih penyebab COVID, bagaimana ini serangan biologis, senjata biologis, ini Amerika. Nggak ada sudahnya, bukan ningkatin iman dan takwa, malah Anda sibuk dengan dunia. Berarti nggak sesuai dengan keinginan Allah. Bukankah tadi di surat 8, ayat 42 dan ayat 43, Allah inginkan Anda makin merendahkan diri di hadapan Allah? Kenapa tidak rendahkan, malah Anda sombong? Apakah ini masuk orang yang sombong? Jika Anda malah jauh dari Allah, sombong, hanya mikirin konspirasi negara. Apakah ini termasuk orang-orang yang tidak mengimani takdir? Bisa jadi, kalau kemudian dia tidak meyakini bahwa ini datangnya dari Allah. Bukankah ayat-ayat yang sudah disampaikan? Surat 8 ayat 17 jelas bahwa apabila ada madarat yang bisa menghilangkan adalah Allah. Kemudian surat Yunus, surat 10, 107 pun diulangi lagi oleh Allah. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Jika Allah menimpakan suatu kemadaratan kepadamu, nggak ada yang bisa mengangkat kecuali Dia. Kenapa mesti sibuk ngurusin konspirasi negara? Bagi kita orang Islam, cukuplah. Yakinlah. Qaddarullah wa ma'asyafar. Melalui apapun, kita nggak tahu. Yang jelas, ini ketetapan Allah. Wallahu a'lam. Masya Allah Ustaz, syukran jazakallah khair penjabarannya. Mohon izin Ustaz untuk para jamaah yang sudah gabung di aplikasi Zoom, kalau memang ada pertanyaan mohon dikirimkan lewat chat agar tidak bertumpuk lewat suara ya. Jazakallah khair, jazakumullah khair semuanya. Pertanyaan kedua Ustaz. Silakan. Ya mohon izin. Ada teman yang kalau anak ingatkan untuk memakai masker untuk jaga kesehatan dan sebagainya, selalu menjawab, hadis Rasulullah mengabarkan bahwa tidak ada penyakit yang menular. Kalaupun saya meninggal karena corona, itu memang takdir Allah. Nah, bagaimana cara kita mengimani soal hadis Rasulullah tersebut, Ustadz? Dan cara mengingatkan? Ya, memang sulit ketika orang-orang memahami sebuah hadis, tetapi hadis itu hanya dipahami sepihak, tanpa dipahami dengan benar. Betul, Rasulullah SAW mengatakan tidak ada penularan. Jelas itu betul. Nggak ada penularan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, apa kata Rasulullah? La adwa, wala safar, wala hamah. Faqala a'rabiyun ya Rasulullah. Fama balul ibil takunu fir ramli ka'annaha azziba. Rasul bersabda, tidak ada penularan, tidak ada tabu di bulan Safar, tidak ada hantu gentayangan. Lalu ketika itu seorang Arab Badui berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana seandainya kelompok unta yang sehat di padang pasir? Ada unta sehat di padang pasir. Lalu apa yang terjadi? Fayaji'ul ba'iru al-ajrabu fayadkhulu fiha. Lalu ada unta yang sakit, kudisan, gatal, atau kena penyakit, tiba-tiba masuk ke sekelompok unta yang dalam keadaan sehat. Bagaimana? Bukankah nanti akan menulari? Rasulullah cuma berkata begini. Qala, faman a'dal awal. Siapa yang pertama kali membuat tertular? Tidak setiap onta sakit bisa menularkan onta sehat. Betul. Tapi kemungkinan tertular akan menjadi besar atau tidak ketika ada orang sakit kemudian dimasukkan ke dalam yang sehat.
Sangat besar. Kedua, ketika ada orang dirinya merasa sehat, nggak usah pakai masker, nggak ada penularan. Ini memahami hadis keliru. Dia hanya memahami sebuah hadis, kemudian tidak mencoba memahami hadis yang lain. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang taun? Coba kita perhatikan. Hadis dari sahabat Usama bin Zaid. Hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, at-ta'un ayatul rijzi abtalallahu azza wa jalla bihin nas. Ketika ada wabah penyakit taun di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan, penyakit taun itu adalah peringatan dari Allah untuk menguji hamba-hambanya yang beriman. Gimana menghadapi ujian ini? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu, apa yang terjadi? Fa idza sami'tum bihi fala tadkhulu alaihi. Apabila kamu mendengar ada sebuah wabah di suatu tempat, kamu jangan ke sana. Berarti harus menghindari, kan? Kemudian apa? Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala tufirru minhu. Apabila kamu berada di suatu tempat yang kamu terkena wabah di sana, jangan keluar dari sana. Berarti apa? Kita harus berupaya. Salah satu upaya protokolernya adalah supaya Anda tidak terkena wabah penyakit menular, pakai masker. Ini bentuk tawakal ala Allah. Ketika dia katakan, saya nggak mau pakai masker, alah semuanya atas izin Allah. Pokoknya nggak ada penularan. Kalau memang menular penyakitnya ini dari Allah, bukan menular. Ini sombong orang berkata demikian. Rasul saja perintahkan untuk kita waspada. Ingat hadis ini. Apabila mendengar suatu tempat kena wabah penyakit, kamu yang sehat jangan datang. Apabila kamu berada di tempat yang sakit, jangan mendatangi orang yang sehat. Nah, sekarang Anda bisa nggak mendatangi orang sakit? Anda bisa berjualan, Anda bisa bersosialisasi, Anda ke tempat ibadah, Anda ke masjid. Bukankah itu berkerumun orang yang kita nggak tahu siapa dia? Bukankah para ahli kedokteran mengatakan, wabah COVID ini terkadang nggak terdeteksi dari orang yang menderita? Maka ada namanya orang yang terkena wabah tapi ketahuan, ada yang terkena wabah tapi tidak ketahuan, orang tanpa gejala. Dengan kita pakai masker, kita berharap kemungkinan tertular kita akan lebih sedikit. Ini upaya, ini tawakal, wahai saudaraku. Jika Anda katakan, enggak ada penularan, saya nggak mau pakai masker, afwan, Anda berarti bisa jadi sombong. Bagaimana Umar bin Khattab? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas. Pada suatu ketika di zaman Umar bin Khattab hendak menaklukkan negeri Syam. Negeri Syam yang di zaman Rasul sudah takluk, sudah masuk Islam penduduknya, tapi karena kebencian orang-orang munafik, karena kebencian orang-orang kafir, sehingga mereka mengusiasat, mereka mengumpul kekuatan di Syam. Maka Umar mendengar berita itu, Umar mengirimkan pasukan perang menuju ke Syam untuk memerangi mereka agar kembali ke jalan yang hak. Apa yang terjadi? Salah satu panglima perang yang diangkat adalah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Di saat itu Umar bin Khattab mendapatkan surat dari Abu Ubaidah. Ya Umar, aku mohon agar Amirul Mukminin ikut membela peperangan, membela agama Allah. Kirimkan pasukan berikutnya, karena kekuatan di Syam begitu kuat. Maka Umar dengan membawa beberapa pasukan tambahan menuju ke Syam. Sampai 3 perjalanan dari Madinah. Sudah hampir sampai ke negeri Syam. Dengan membawa pasukan. Tiba-tiba kemudian Umar bin Khattab didatangi oleh sekelompok pasukan lagi yang menyusul Umar. Ingin memberitahukan bahwa di Syam saat itu ada wabah menular. Maka Abu Ubaidah ibnu Jarrah mengatakan kepada Umar bin Khattab, ya Umar, Amirul Mukminin, di Syam sedang ada wabah menular. Bagaimana ini? Dalam hal ini, Umar meskipun ketika itu khalifah, pemimpin tertinggi, nggak arogan. Perintah Rasul bermusyawarah dalam urusan. Maka Umar bin Khattab memanggil orang-orang Ansor, orang-orang cendekiawan Ansor. Bertanya kepada orang Ansor, bagaimana ini? Kita akan perang di atas kebenaran di jalan Allah. Sementara musuh yang akan kita perangi, di sana sedang ada wabah penyakit menular. Apakah kita tetap ke Syam untuk memerangi musuh, apa kita kembali ke Madinah? Semua penghuni, semua orang-orang cerdas dari kalangan Ansor mengatakan kepada Umar, ya Umar,
Kalau kita sudah di atas kebenaran, ketika kita sudah berniat untuk berjihad, tidak ada kata mundur. Kita tetap ke negeri Syam. Subhanallah. Apa yang terjadi kemudian? Keluarlah kamu. Saya akan bermusyawarah dengan orang-orang dari Muhajirin. Maka kelompok-kelompok Muhajirin dipanggil oleh Allah cerdik pandainya. Dipanggil oleh Umar bin Khattab. Ditanya tentang ini. Bagaimana ini? Kita akan berperang tegak di atas jalan Allah. Musuh kita di Syam akan kita perangi. Tapi di sana sedang ada wabah. Apa sebaiknya? Kita perang atau kita pulang ke Madinah? Orang Muhajirin mengatakan, kita perang. Kita jalan ya Amirul Mukminin. Kita di atas kebenaran. Kalau kita mati syahid. Subhanallah. Umar katakan, keluarlah kalian. Maka Umar bin Khattab kemudian memanggil orang-orang khusus dari kalangan Muhajirin yang ikut berperang dengan Rasulullah. Yang keimanannya luar biasa. Di antaranya di situ ada Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, dan beberapa sahabat yang lain. Dikumpulkan. Mereka berfatwa, ya Umar, kita kembali saja ke Madinah. Kenapa? Di sana ada wabah. Kita kembali ke Madinah karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila ada wabah di suatu tempat, jangan mendatangi itu. Karena apa? Kamu akan terkena wabah. Bagaimana kalau toh kita menang melawan peperangan musuh, lalu kena wabah? Wabah itu dibawa ke Madinah. Banyak orang Madinah dari kalangan orang tua, ibu-ibu, anak-anak yang tidak bersalah tertular wabah. Ya Umar, sebaiknya kita pulang ke Madinah. Umar galau ketika itu. Waduh, gimana ini? Sebagian orang Ansor, sebagian besar orang Ansor mengatakan serbu. Orang Muhajirin mengatakan serbu. Tapi orang-orang teladan yang senantiasa ikut berjuang dengan Rasul mengatakan apa? Pulang ke Madinah. Maka disampaikan kepada Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Ya Abu Ubaidah, aku putuskan berdasarkan pertimbangan kita pulang ke Madinah. Apa kata Abdullah bin Jarrah? Ubaidah bin Jarrah. Ya Umar, Amirul Mukminin, apakah kau hendak lari dari takdir? Kira-kira sindiran, takut kamu mati, takut kena wabah, nggak mau perang, ninggalin wabah di sana. Subhanallah. Maka Umar bin Khattab berkata kepada Abu Ubaidah ibnu Jarrah, bagaimana pendapatmu jika kamu punya sekumpulan unta sehat, lalu kehabisan bahan makanan, rumputnya di sini di padang ini sudah menipis, sementara di sana ada rumput yang hijau, lalu di sana unta-unta yang kena wabah penyakit. Kamu mau nggak untamu yang sehat digembalakan ke sana? Apa jawab Abu Ubaidah ibnu Jarrah? Ya tidak ya Umar. Kenapa? Kalau aku gembalakan unta sehatku di sana, nanti dudisan mati gimana? Seperti itulah. Aku lari dari takdir, yakni lari dari peperangan. Kan takdir Allah. Tapi aku akan lari menuju takdir berikutnya, yaitu menghindari wabah. Itu pun takdir. Maka ini ketetapan Allah. Dikala itu Abdullah bin Abbas mengatakan, demi Allah ya Amirul Mukminin, aku telah mendengar sabda Rasulullah. Apabila ada suatu wabah berjangkit, orang yang sehat jangan datang ke sana. Orang yang sakit jangan mendatangi orang yang sehat. Maka mendengar Abdullah bin Abbas, orang yang hebat dalam urusan hadis, orang yang terbaik dalam urusan ketika menyampaikan tafsir, mengatakan sebaiknya pulang, Umar bin Khattab mengatakan, Alhamdulillah. Hari ini aku mendengar sabda dari Rasulullah dari lisan aku. Maka aku putuskan pulang. Rasulullah Umar bin Khattab kemudian mengatakan kepada pasukannya, ya Abu Ubaidah ibnu Jarrah, kembali kamu ke Syam, biarlah yang sudah di Syam, jangan menuju ke Madinah. Sampai wabah itu kemudian hilang. Kami semua yang di sini akan kembali ke Madinah. Pulang kembali ke Madinah. Kira-kira Umar penakut? Lalu Anda berani nggak pakai masker, lalu Anda merasa hebat? Jangan, wahai saudaraku, jangan berbuat seperti itu. Alangkah baiknya, pakailah protokoler yang telah ditetapkan oleh ahlinya. Insya Allah itulah tawakal. Wallahu a'lam. Silakan akhi, kembali yang lain. Allah, sangat gamblang penjabarannya Ustaz. Pertanyaan terakhir, mohon izin Ustaz, ini di luar tema. Silakan, satu pertanyaan terakhir. Silakan. Bagaimana adab bercerita kepada kawan atau guru yang diyakini bisa amanah setelah kita mengadu kepada Allah Ta'ala jika kita sedang ditimpa masalah, Ustaz? Bagaimana adabnya? Begini, ketika kita sudah mengadu sama Allah, itu namanya kita kembali kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta, minta sama Allah. Idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta pertolongan, minta sama Allah. Berarti kita sudah sama Allah. Tetapi menyelesaikan masalah terkadang manusia tidak mampu sendiri.
Rasulullah SAW dalam mufakat setelah minta sama Allah tetap dipanggil sahabat. Umar bin Khattab setelah minta sama Allah tetap kan manggil sahabat. Adabnya bagaimana? Jangan asal bicara sama seseorang. Baik itu seorang guru, dianggap seorang ustadz, kiai, atau apapun. Jangan. Kecuali Anda yakin guru tadi bisa mengemban amanah. Bisa merahasiakan masalah. Apalagi kalau masalah itu masalah-masalah pelik dalam urusan rumah tangga. Atau masalah-masalah yang berkaitan dengan aib dan seterusnya. Cari orang yang amanah, yang ketika antum menyampaikan itu dalam rangka nasihat, orang yang dimintai nasihat tidak pernah akan membongkar aib Anda. Menyimpan baik-baik dan mendoakan kepada Allah. Dan orang yang ditanya untuk memberi nasihat betul mampu memberikan nasihat agama secara baik. Bukan sekedar bertanya kepada sembarang orang. Maka pilih. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kan begitu. Bertanyalah kepada ahli dzikir. Siapa yang dimaksud ahli dzikir? Ahli Quran. Orang yang memahami kitab Al-Quran, Al-Hadis, As-Sunnah. Tanya orang-orang yang seperti itu, insya Allah akan menjawab sesuai dengan ayat, sesuai dengan hadis, sesuai dengan dalil. Sehingga apa? Tidak akan memberatkan, tapi akan membuat tenang. Maka setiap orang ketika dapat pertanyaan, kembali jawabannya, inilah ayat, inilah hadis, lah inilah Quran. Qala Allah, qala Rasul. Insya Allah jawabannya benar. Karena orang yang menjawab qala Allah, qala Rasul, berarti bukan jawaban dari lisannya, tapi jawaban dari Allah dan Rasul. Hanya melalui lisannya. Karena orang yang bersangkutan menyebutkan dalil. Ini ada ayat, ini ada hadis begini. Mari kita pahami seperti ini. Ayo amalkan seperti ini. Boleh pada prinsipnya. Tetapi yang pertama kali kita adu, innama ashku basi wa khuzni ilallah. Sesungguhnya aku mengadu, aku mengeluh hanya kepada Allah. Setelah minta sama Allah, dengan rendah hati, dengan rendah diri kita, baru kita minta nasihat dari seseorang. Pada prinsipnya boleh, asal syaratnya tadi. Wallahu a'lam. Demikian saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah. Kita sudah selesaikan kajian tematik kita pada hari ini. Semoga insya Allah di waktu-waktu yang akan datang kita bisa kembali menghadiri majelis ta'lim di masjid-masjid Allah, di tempat-tempat ibadah, di majelis-majelis ta'lim. Tapi mari kita sebagai seorang mukmin kita taatilah amir. Amir mengatakan belum aman sepenuhnya. Meskipun ada istilah PSBB dibuka, ada lagi mengatakan new normal, ada lagi mengatakan masa transisi. Tapi mari kita seorang mukmin lebih menahan diri. Kita taklim melalui seperti ini toh bisa. Kurang mantap kalau nggak langsung dengan ustadznya. Sama aja. Yang terpenting adalah ilmu yang kita dapatkan. Dalil yang kita dapatkan. Dan yang lebih utama lagi, bagaimana kita mengamalkan, mengimplementasikan ilmu yang bermanfaat. Ilmu nafi itu lebih baik daripada kita hadir di mana. Semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita, dan semoga Allah segera mengangkat seluruh wabah yang buruk ini dari kita, dan Allah angkat dari negeri kita, dan Allah kembalikan kita kepada kehidupan normal. Sehingga apa? Tempat-tempat ibadah bisa kita makmurkan kembali. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa disampaikan. Yang benar dari Allah dan yang disampaikan melalui Rasulnya. Yang salah saya menyampaikan yang penuh kekurangan dan kekhilafan. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Mari saudaraku sekalian, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz, silakan keluar dari. Ya,